Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Maulana Zainal, channel yang siap memberikan informasi dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan yang baik kali ini ya, aku akan melanjutin terkait dengan pengerjaan sistem PDSS di aplikasi SNPMB gitu ya, di website SNPMB. Dan hari ini nanti kita akan melanjutkan terkait dengan pengisian PDSS dengan sistem manual gitu ya. Karena kemarin kita sudah mencoba pada sistem e-rapor, tapi terjadi beberapa hal yang harus mengakibatkan kita merubahnya pada sistem manual gitu ya. Oke guys, tanpa panjang kali lebar, jangan lupa kalian sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan semakin memberikan konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengisian PDSS ya 2026 dengan sistem manual gitu ya, dengan sistem manual. Karena apa? Karena kemarin kita sudah mencoba pada sistem e-rapor, namun terjadi selisih nilai, jadi nilainya tidak lengkap. Ada beberapa mapel yang nilainya itu tidak masuk gitu ya di sistem PDSS. Jadi nanti kita akan menggunakan sistem manual ini atau cara manual ini untuk mengerjakan PDSS gitu ya. Nah, sebelum kita mengerjakan PDSS, terlebih dahulu kita akan membaca ini terkait dengan panduan pengisian PDSS 2026 dengan sistem manual gitu ya. Nah, di sini memang banyak sekali yang harus kita kerjakan ya. Jadi nanti kita harus mengerjakan mulai dari awal, yaitu mulai dari profil gitu ya. Kemudian kita nanti harus memilih jenis studi dan kuota sekolah gitu ya. Kemudian kita nanti masuk ke siswa, kurikulum, dan satu persatu nanti akan kita pelajari dan kita kerjakan gitu ya guys ya. Nah, kita langsung menuju ke websitenya ya. Kita langsung menuju ke websitenya. Jadi di websitenya ini ada di snpmb.id gitu ya. Kita masuk menggunakan akun yang sudah kita buat kemarin ya, menggunakan akun operator ataupun akun yang didaftarkan gitu ya. Nah, setelah kita masuk ya, nanti kita akan tampilan pertama kita akan memilih ya antara PDSS atau pangkalan data sekolah gitu ya, data sekolah dan siswa, dan verbal gitu ya. Coba kita klik pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek profil sekolah. Pada sidebar profil, menu profil berisikan informasi sekolah dan kepala sekolah. Data profil sekolah ini diambil dari portal SNPMB gitu ya. Kita cek dulu ya, profil sekolah kita sudah betul ya. Ini tarik dari Dapodik, kemudian operator sekolah dan email, kemudian nomor HP ini sudah clear dan kita simpan, berhasil menyimpan gitu ya guys ya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah ini, definisikan jenis kelas yang ada pada sekolah Anda pada menu jenis studi dan kuota. Data jurusan ini diambil dari portal SNPMB. Pastikan Anda sudah memilih jenis kelas untuk setiap jurusan yang sudah didefinisikan gitu ya. Oke, kita klik jenis studi dan kuota ya, ini. Kemudian kita amati ya, kita sesuaikan jadi jurusan IPA kita ya, kuota kita ada 5, regulernya 3 tahun betul ya. Kemudian setelah ini kita klik simpan ya, kita centang untuk kita klik simpan. Nah, selanjutnya ya, yang keempat adalah isi data operator sekolah. Nah, tadi sudah ya, operator data sekolah ya. Kemudian yang kelima, finalisasi data sekolah Anda pada sidebar finalisasi dengan menyetujui pernyataan yang ada pada tabel yang berjudul finalisasi data sekolah. Kemudian kita finalisasi data sekolah guys ya. Kita melakukan finalisasi data sekolah. Nah, ini kita baca ya, jangan lupa setiap mau finalisasi harus dibaca gitu ya. Nah, Anda akan melakukan finalisasi untuk profil sekolah dan jurusan ya. Profil dan jurusan sekolah Anda tidak dapat berubah lagi setelah finalisasi dan Anda bisa menginput siswa eligible. Kita centang, kita klik finalisasi ya. Saya kepala sekolah atau yang diberi mandat menyatakan bahwa data yang saya masukkan sudah benar, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan data maka menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya. Oke, kita finalisasi ya. Kita finalisasi. Nah,
selanjutnya ya, setelah kita memfinalisasi data sekolah, langkah yang keenam adalah kita menambahkan siswa eligible yang memiliki nilai TKA lengkap ya pada Sidbar siswa. Anda dapat menambahkan satu persatu siswa per jurusan dengan mengisikan NISN. Data NISN ini didapatkan langsung dari portal SNPMB. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan siswa per jurusan dengan melakukan impor data. Panduan lebih detail akan dijelaskan pada bagian 6 dokumen ini. Oke, jadi kita melakukan penambahan siswa ya di kolom siswa atau di menu siswa, kita melakukan penambahan di sini. Oke, coba saya akan melihat dulu data siswa yang akan saya input gitu ya. Oke, langkah yang keenam adalah menambahkan siswa eligible yang memiliki nilai TKA lengkap pada Sidbar siswa. Anda dapat menambahkan satu persatu siswa per jurusan dengan mengisikan NISN. Data NISN ini didapatkan langsung dari portal SNPMB gitu ya. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan siswa per jurusan dengan melakukan impor. Oke, kita menambahkan siswa eligible pada Sidbar atau pada menu siswa ini ya. Pada menu siswa kita masukkan satu persatu NISN. Nah, saya sudah memiliki datanya ya, data terkait dengan siswa eligible kita, yaitu ini ya. Kemudian kita masukkan satu persatu. Nah, ini peringkat 1 ya, peringkat 1 ini NISN-nya ini ya. Kita sudah berhasil menginputkan siswa eligible ya pada menu siswa ini ya. Di sini kita sudah masukkan ada 5 siswa yang sudah masuk di eligible, kemudian kita validasi ya. Nah, ini sudah sesuai dengan peringkat ya. Peringkat 1 yaitu atas nama ini ya sampai ke bawah gitu ya. Nah, setelah kita inputkan ya siswa eligible seperti ini, kita lanjutkan panduannya ya. Nomor 7, finalisasi data siswa ada Sidbar finalisasi dengan menyetujui pernyataan yang ada pada tabel yang berjudul finalisasi data siswa. Oke, kita setelah ini melakukan finalisasi pada data siswa. Oke, finalisasi siswa eligible ini ya. Nah, Anda akan melakukan finalisasi untuk data siswa per jurusan tidak termasuk nilai ya. Setelah finalisasi, Anda tidak dapat menambah menghapus data siswa-siswa yang sudah ditambah melebihi kuota akan terhapus dari peringkat terbawah. Oke. Nah, ini kita finalisasi data siswa ya. Kita finalisasi. Oke, berhasil finalisasi. Selanjutnya, setelah finalisasi, sekolah mendefinisikan kurikulum ya. Setiap semester tingkat sejumlah dengan total semester yang harus ditempuh siswa dikurang 1 semester yang sedang berjalan ya. Mohon perhatikan bahwa setiap jurusan jenis studi yang didefinisikan pada tahapan sebelumnya harus didefinisikan kurikulumnya juga. Akan ada perbedaan acara pengisian untuk sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka dengan kurikulum ke-13. Oke, setelah kita melakukan finalisasi pada siswa eligible, kita masukkan kurikulum ya, kurikulum per semester setiap tahun ya. Kita masukkan semester 1, 2 sampai nanti semester 1 kelas 12 gitu ya. Kita pilih dulu ini 2013 ya, skala 100 ya. Betul. Oke guys, setelah kita menentukan tingkat atau kurikulum di semester 1, kita selanjutnya memilih di kurikulum semester 2 ya. Kurikulum semester 2 juga sama, 2013 dengan skala 100 gitu ya, kita tambahkan. Kemudian kurikulum semester 3 atau kelas 11 semester 1 juga sama, 2013. Kemudian semester 2 di kelas 11 juga sama, kita tambahkan. Dan kelas 12 semester 1 ya, kita tambahkan. Oke guys, setelah kita menentukan kurikulum, nanti kita harus menentukan ya satu persatu mapel, kemudian jam, KKM, pilih ya untuk kurikulum tersebut ya. Tapi karena datanya saya belum ada, jadi kita pending dulu untuk pengisian detail kurikulum gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di pengisian detail kurikulum pada video yang berikutnya gitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan video untuk pengisian PDSS menggunakan sistem manual. Jadi kita menggunakan sistem input secara manual satu persatu ya, mulai dari profil siswa kemudian kurikulum gitu ya. Nanti setelah itu nanti kita akan menginput
terkait dengan detail kurikulum pada video selanjutnya. Oke, gitu dulu guys konten hari ini ya. Jangan lupa kalian subscribe dulu channelku ya, supaya kalian tidak ketinggalan konten-kontenku berikutnya. Terima kasih kalian sudah nonton. Dan jangan lupa sekali lagi untuk subscribe. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk subscribe channelku supaya channelku semakin berkembang. Oke, terima kasih atas kesempatannya kalian sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.